Ketua Senat Sikubang Semarang, Dr. H. Hasan Abdul Rojak, SHCN MM beserta jajarannya, pimpinan perguruan tinggi di Semarang dan sekitarnya, tamu undangan, orang tua wali, wisudawan, wisudawati, para wisudawan dan wisudawati, dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Mengawali sambutan ini terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia nikmat berupa kesehatan yang telah dilimpahkan, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan pada rapat senat terbuka Universitas Tikubang atau Unisbang Semarang dalam rangka wisuda ke-79 dan Disnatalis yang ke-50. Apresiasi dan ucapan selamat saya sampaikan kepada Ketua Badan Penyelenggara atau Yayasan Pendidikan Penerbit Mahasiswa Indonesia beserta jajaran, Rektor dan seluruh sivitas akademika Unisbang Semarang atas terselenggaranya wisuda pada hari ini. Atas nama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah menyampaikan selamat kepada 330 wisudawan atau wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Unisbang Semarang. Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kerja keras yang saudara perjuangkan selama ini, hari ini terbayar sudah, yakni diraihnya gelar sarjana magister yang ditandai dengan penyelenggaraan acara seremonial berupa wisuda pada hari ini. Harapan kita semua, semoga keberhasilan yang saudara raih hari ini menjadi sebuah langkah awal bagi kesuksesan-kesuksesan yang akan diraih di saat nanti saudara meniti karir dan masa depan di tempat kerja masing-masing. Tantangan sebuah negara untuk menjadi negara yang maju sudah bergeser. Tidak lagi diukur dari jumlah sumber daya alam yang dimiliki, namun dari seberapa banyak jumlah inovasi yang mampu dihasilkan yang dapat menggerakkan perekonomian negara. Untuk itulah saya sangat mendorong munculnya peneliti-peneliti muda dari Unisbang yang dapat menciptakan inovasi untuk menghadapi persaingan global. Untuk mampu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan mampu bersaing, maka diperlukan mutu dan nilai yang baik. Paradigma dikotomi PTN dan PTS harus dihilangkan. Mutu jadi tujuan utama sebuah perguruan tinggi dan akreditasi menjadi ukurannya. Dengan kata lain, baik PTN maupun PTS mempunyai nilai yang sama. Akreditasi A pada sebuah PTN sama nilainya dengan akreditasi A pada sebuah perguruan tinggi swasta. Hal inilah yang telah disampaikan oleh Presiden kita Joko Widodo agar perguruan tinggi menjaga budaya mutu sehingga menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Budaya mutu bisa tercapai apabila ada komitmen bersama antara penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi, seperti yang telah ditunjukkan oleh Unisbang Semarang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu pula diketahui bersama bahwa mutu sebuah perguruan tinggi ditentukan oleh sinergitas antara sistem penjaminan mutu internal atau SPMI, sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME yang di dalamnya adalah akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi, serta pangkalan data pendidikan tinggi atau sering disebut dengan PDDikti, yang di dalamnya adalah tertib pelaporan dan pemutakhiran data pada setiap semester. Saya mengapresiasi Unisbang Semarang yang sudah terakreditasi baik itu IVT maupun akreditasi program studi.
serta tertib melakukan pelaporan tiap semester pada PD Dikti. Ini menunjukkan bahwa ijazah yang diterimakan kepada lulusan hari ini adalah sah dan legal. Perlu diketahui bersama bahwa seluruh lulusan yang disudah hari ini menjadi lulusan spesial. Karena apa? Karena ijazah yang diterimakan telah menggunakan penomoran ijazah nasional. Sering kita sebut adalah PIN yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti. Masyarakat umum sekarang juga bisa melihat keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi melalui sistem verifikasi ijazah secara elektronik atau sivil dengan mengunjungi laman https://ijazahristekdikti.go.id. Dan kepada 157 dosen tetap yang terdata di PD Dikti, saya mendorong untuk selalu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidikannya, serta dapat mengajukan usulan jabatan fungsional akademik dosen secara online melalui Si Jago. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara. Mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini ada salah dan hilap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Profesor Dr. HDYP Sugiharto, MPD Kons. Demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan tertulis dari Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah yang sudah saya sampaikan tadi, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian, mohon kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut profil usaha Wirausaha Muda Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Dea Bilkis Pangesti, jenis usaha entrepreneurID.com, konsep dan aplikasi mempertemukan pengusaha lokal ke dunia internasional dan penyedia layanan B2B Go to ASEAN yang mengenalkan produk lokal ke market internasional. Prestasi yang telah diraih oleh Dea di tahun 2016 adalah The Best Performance Putri Citra Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, juara umum tingkat nasional Malam Prestasi Putri Citra Indonesia tahun 2016, juara favorit Putri Citra Indonesia tingkat nasional tahun 2016, juara 2 tingkat Universitas di Semarang, Lomba Pengembangan Ide dan Inovasi Ide Muda dengan Suara Merdeka serta PT Siba Surya 2016, dan juara 1 tingkat Universitas di Semarang, Lomba Ide Muda terhadap website ketasia.com pada acara Kadin Jawa Tengah 2016, dan juara 2 peraih Ide Muda Kadin Jawa Tengah 2016. Ahmad Zainuddin dengan usaha fashion Kasemot IP, kaos seni motivasi and stamping, aneka produk kaos cotton, plastik kemasan, plastik display, gantungan pakaian logo brand. Prestasi yang diterima oleh Ahmad Zainuddin dalam bidang kewirausahaan, penerima hibah program mahasiswa wirausaha tahun 2014 tingkat Kopertis 6 Jawa Tengah, dan mengikuti Expo Kewirausahaan Nasional serta lolos proposal bisnis tingkat 2015 serta sebagai Ketua HIPMI PT tahun 2016. Faisal Riza Rahman, sarjana ekonomi, usaha yang digeluti, bergerak dalam bidang snack dan catering dengan branch Pelangi, berlokasi usaha di Lamongan Barat Sampangan, menerima pesanan aneka snack dan catering baik dalam partai besar maupun kecil. Yang bersangkutan baru saja menerima
program hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil tahun 2018 serta menjadi pembinaan dari IPTEX bagi kewirausahaan Kemenristek-Dikti tahun 2016 dan 2017. Eva Nur Iskandar, sarjana ekonomi. Jenis usaha yang digeluti adalah food retail dengan brands Madani Cup Building Material dan Toserba. Usaha ini sudah berjalan 3,5 tahun yang menyediakan sembako, gas dan lain-lain serta cup building, hand forklift knockdown berupa mesin pemindahan barang dan plasong portable yang kebetulan kemarin menjadi binaan dari inkubator Semai Bisnis Sukses Unisbank dan mendapatkan fasilitasi dari IBT Kemenristek-Dikti. Beliau juga mendapatkan beasiswa PPA tahun 2015-2016 serta aktif sebagai anggota HIPMI PT Unisbank. Rafika Hermawati SE dan Firdaus Damasa SE berdua menggeluti usaha kuliner dengan brands F2 Snack, mengawali dengan lolosnya proposal internal dari Expo Kewirausahaan yang diadakan oleh Unisbank, dan keduanya penerima beasiswa PPA tahun 2017 mengikuti program IPTEX bagi kewirausahaan tahun 2016-2017 dan sebagai tenan inkubator bisnis SBS Unisbank 2017, dan keduanya aktif sebagai anggota organisasi HIPMI PT Unisbank. Maharesi Sekarlangit SE, usaha yang digeluti fashion dengan brand Ethic Shop. Usaha yang berdiri sejak April 2017 menjadi reseller jilbab, gamis dan etnik asli dari Aceh yang mengikuti kekinian dan tren masa kini. Prestasi yang diraih oleh Maharesi, juara 2 Lomba Manajemen in Business yang diselenggarakan oleh HMPS Manajemen di Gedung JNE Pamularsih, Semarang. Anissa Munasifah SE, usaha yang digeluti adalah food retail dengan brands Abidin Sembako, supplier dan grosir. Usaha yang berdiri sejak 2015 ini berlokasi di Kecamatan Limbangan, Kendal, mensuplai sembako dan lain-lain. Novita Kusumawati, sarjana komputer, usaha yang digeluti sejak menempuh pembelajaran kewirausahaan adalah fashion dan organizer dengan brand NFA Shop and K Novita. NFA Shop dirintis sejak tahun 2012, merupakan usaha resell kimono dan juga pomade untuk kaum pria pencinta rambut klimis. Kanovita dirintis sejak 2015 yang merupakan usaha event organizer menghadirkan momen spesial di setiap kenangan. Rita Octavia Pancarani SE, usaha yang digeluti adalah Amari Shop, mengikuti kegiatan pembelajaran kewirausahaan, memotivasi untuk membuat sebuah usaha bisnis online dan retail kacamata jam tangan. Dika Septiaman, sarjana ekonomi, usaha yang digeluti, usaha kuliner dengan brand steak Tenat. Memulai usaha karena lolos program Expo Kewirausahaan Internal di tahun 2014, dilanjutkan kemudian mendapatkan hibah proposal kewirausahaan tahun 2014 dan mendapatkan pendanaan dari Kemenristek-Dikti. Claudia Puji Setiawati, sarjana sosial, usaha yang digeluti bergerak dalam fashionpreneur dengan brands Claudia's Collection. Tata Kamila Ratri, sarjana sosial, usaha yang digeluti bergerak dalam bidang jasa dan produk kecantikan dengan brands Tata Kamila for Life. Bisa dicek di IG dan WhatsApp yang ada. Nur Saidah, sarjana hukum, memulai usaha ketika pembelajaran kewirausahaan dan menjadi pengembangan di inkubator Semai Bisnis Kewirausahaan dengan brands keripik talas
goreng desa dengan merek Saudah. Mas Said sarjana ekonomi, memulai usaha dengan mengikuti pembelajaran kewirausahaan, memulai usaha dengan produk bandeng kekinian dengan brand otak-otak bandeng bakar, dan berkembang menjadi usaha penerimaan sport station dalam bidang olahraga. Demikianlah Bapak dan Ibu 15 Wira Muda Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Dan kepada Saudari Dea Bilkis sarjana ekonomi serta Faizal Riza sarjana ekonomi untuk berkenan menerima selempang dan piagam penghargaan dari universitas. Untuk itu kepada pimpinan Bank Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asih selaku Dewan Penyantun serta Koordinator Kopertis 6 Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Pelaksana serta Rektor Universitas Tikubang didampingi Wakil Rektor Bidang 4 berkenan untuk memberikan penghargaan. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Sebagai penopang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan telah jauh darimu. Kau tak pernah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor serta anggota Senat Universitas Tikubang Semarang, Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbitan Mahasiswa YPPMI Semarang, Sekretaris Pelaksana Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 6, para
pimpinan di lingkungan Universitas Teguh Bang Semarang, pimpinan dari Bank Indonesia Semarang, para bapak, ibu, orang tua wisudawan yang berbahagia, serta para wisudawan yang berbahagia, dan para hadirin tamu undangan yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini tanpa halangan sedikit pun dan dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti wisuda ke-79 sekaligus Dies Natalis yang ke-50 Universitas Teguh Bang Semarang. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang baru saja mengucapkan sumpah. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Dies Natalis yang ke-50 Universitas Teguh Bang Semarang. Semoga di usia yang setengah abad ini Universitas Teguh Bang Semarang menjadi universitas yang selalu mengedepankan prestasi dan mutu baik di tingkat lokal, nasional atau bahkan internasional. Bapak Rektor, para wisudawan, wisudawati serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan saya memberikan orasi ilmiah dengan tema kesiapan perguruan tinggi swasta menghadapi masuknya perguruan tinggi luar negeri. Dilansir dari BBC, pengertian globalisasi adalah sebuah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung dan dunia tanpa batas. Sebagai akibat dari meningkatnya perdagangan yang secara masif dan terjadinya pertukaran budaya, berkembangnya arus globalisasi jelas memberikan dampak positif, namun demikian juga globalisasi memberikan dampak yang negatif. Banyak yang terlihat dengan jelas dalam perubahan dan pergeseran pola-pola kehidupan masyarakat kita dari dampak globalisasi itu. Namun demikian, yang kita ketahui bahwa globalisasi terjadi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari globalisasi ekonomi, globalisasi hukum, globalisasi politik, globalisasi sosial, globalisasi budaya, globalisasi informasi dan komunikasi, serta globalisasi di dalam bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Dengan adanya globalisasi pendidikan, seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tidak bisa menutup diri untuk membuka mata dengan apa yang dinamakan globalisasi. Peningkatan mutu bisa dilakukan dengan melakukan penjaminan mutu internal di setiap perguruan tinggi dan penjaminan mutu eksternal dengan menyelenggarakan akreditasi, baik itu akreditasi prodi, akreditasi institusi, dan akreditasi fakultas. Akreditasi ini dilakukan oleh badan yang independen, yaitu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi atau BANPT, atau dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi atau LAMPT. Data yang bersumber dari BANPT tanggal 31 Maret tahun 2018, dari 4.650 perguruan tinggi di Indonesia, hanya terdapat 68 perguruan tinggi yang terakreditasi A, 541 perguruan tinggi terakreditasi B, dan 956 terakreditasi C. Dengan begitu, jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi hanya 1.565, sedangkan perguruan tinggi lainnya belum terakreditasi. Pemerintah mendorong perguruan tinggi yang belum terakreditasi untuk mengajukan akreditasinya. Dari akreditasi C diajukan ke B, dan dari akreditasi B diajukan ke A,
serta perguruan tinggi yang terakreditasi A agar segera mengakreditasikan pada akreditasi internasional. Secara khusus saya melihat di Universitas Tikubang Semarang saat ini yang memiliki 12 program studi dengan 2 prodi terakreditasi A, 9 prodi terakreditasi B, dan 1 prodi terakreditasi C. Secara institusi, Tikubang termasuk 500 perguruan tinggi di Indonesia yang terakreditasi B. Saya sangat berharap di usia yang ke-50 tahun ini bisa dicanangkan ke depannya tidak ada lagi prodi yang terakreditasi C, yang ada hanya A, dan B. Secara khusus lagi data pemeringkatan di Kemenristek Dikti tahun 2017, Universitas Tikubang termasuk 8 perguruan tinggi terbaik di Jawa Tengah dari 257 perguruan tinggi swasta, dan Tikubang termasuk 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Mohon diberi aplaus. Saya ucapkan terima kasih Pak Rektor, selamat, termasuk perguruan tinggi yang terbaik, 8 perguruan tinggi terbaik di Jawa Tengah dari 257. Dan ini mengingatkan saya di tahun 80-an saya S1 di Solo, tetapi kalau libur saya sering di Semarang. Kalau ke Semarang ditanya perguruan tinggi hanya Akubang, hanya itu. Setelah itu berpindah kepada Tikubang. Saya sangat berharap ke depan kalau ke Semarang yang ada adalah Tikubang, dan Tikubang. Bapak Rektor, para wisudawan dan wisudawati serta hadirin yang berbahagia, selain dalam melakukan akreditasi prodi, fakultas maupun institusi untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah berencana untuk memberikan izin operasional bagi perguruan tinggi asing atau perguruan tinggi luar negeri. Mohon maaf, perguruan tinggi asing jangan disamakan dengan perguruan tinggi asing. Dasar hukum terkait dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan luar negeri adalah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, khususnya pada pasal 90 yang memberikan pemahaman bahwa perguruan tinggi lembaga negara luar negeri dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perguruan tinggi lembaga negara lain sebagai dimaksud dari ayat tersebut harus terakreditasi dan diakui oleh negaranya. Pemerintah menetapkan daerah, jenis, program studi, dan prodi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negara lain sebagai dimaksud di atas. Perguruan tinggi negara lain yang akan beroperasi di Indonesia wajib untuk memperoleh izin dari pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia dengan izin pemerintah, dan mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan dari Indonesia. Jadi jangan khawatir nanti kalau ada perguruan tinggi asing yang ada atau perguruan tinggi luar negeri yang ada di Indonesia, kami tetap mengutamakan dosen-dosen dan tenaga kependidikan dari Indonesia. Walaupun pemerintah dalam tahun ini dan tahun ke depan akan merekrut sekitar 200 dosen asing ke Indonesia. Kemenristek Dikti berada di posisi yang mendukung diselenggaranya perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh negara asing untuk mendorong kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi luar negeri bisa beroperasi apabila 1.
berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam negeri dengan komposisi FEP terdiri dari persentase dalam negeri 33% dan luar negeri 67%. Perguruan tinggi luar negeri akan berstatus sebagai perguruan tinggi swasta yang memiliki badan penyelenggara yayasan atau badan penyelenggara lain yang bersifat nirlaba. Serta perguruan tinggi luar negeri juga wajib untuk berkolaborasi dalam menghasilkan riset dan inovasi agar terjadi pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah perguruan tinggi luar negeri diizinkan untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK, yaitu kawasan ekonomi khusus pendidikan tinggi, misalnya di Jawa Barat, nanti di Meikarta. Kemudian kawasan ekonomi khusus yang ada di dalam bidang manufaktur dan pariwisata, serta kawasan pendidikan teknologi khusus yang ada di daerah-daerah tertentu untuk mengakomodasi kolaborasi riset dan inovasi. Yang ketiga adalah perguruan tinggi luar negeri yang diizinkan berinvestasi harus mempunyai kualitas, yaitu terakreditasi internasional maupun nasional di negaranya, memiliki ranking dunia yang lebih baik dari ranking perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya informasikan hanya ada 3 perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai ranking 500 terbaik di dunia, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Yang ketiga, perguruan tinggi luar negeri yang diizinkan berinvestasi harus berkualitas, yaitu memiliki prodi unggulan yang diperlukan di Indonesia. Perguruan tinggi luar negeri juga diizinkan untuk masuk di Indonesia dalam bentuk mobility without movement melalui pembelajaran online atau daring. Pemerintah juga dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan Permendikti tentang pembelajaran online atau daring ini, sehingga sistem pendidikan tidak harus tatap muka antara dosen dengan para mahasiswa, tetapi cukup buka internet, buka materinya, dan bisa dilakukan proses belajar mengajar secara baik. Dengan hadirnya perguruan tinggi luar negeri di Indonesia, diharapkan mutu pendidikan tinggi dapat meningkat untuk mewujudkan suatu tatanan perguruan tinggi yang berkelas dunia atau world class university. Bapak Rektor, para wisudawan, wisudawati, serta hadirin yang berbahagia, mengakhiri orasi ini saya ucapkan sekali lagi selamat dan sukses untuk wisudawan dan wisudawati, dan sukses untuk Dies Natalis yang ke-50 Universitas Tikubang. Semoga Universitas Tikubang dengan Dies Natalis yang ke-50 ini telah menginjak setengah abad, maka ke depan kami berharap perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi swasta yang terbaik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Khusus bagi para wisudawan dan wisudawati, sekali lagi saya ucapkan selamat, dan dengan berbekal ilmu pengetahuan yang saudara peroleh selama studi di Universitas Tikubang, agar bisa digunakan sebagai sarana untuk menggapai cita-cita saudara-saudara ke depannya. Saya yakin atas usaha, kerjasama, dan kerja keras para dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder seluruhnya, ke depan Universitas Tikubang akan menjadi perguruan tinggi swasta yang mampu berprestasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Jayalah Universitas Tikubang, selamat untuk Dies yang ke-50, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf untuk atas segala kesalahannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati dan wisudawan yang berbahagia, sebagai ungkapan terima kasih dari wisudawan akan diserahkan kenang-kenangan dari wisudawan kepada Universitas Tigubang Semarang. Kepada Saudari Nina Herliana SCMM dipersilahkan. Dan berkenan Rektor Universitas Tigubang menerima kenang-kenangan dari wisudawan. Bapak Rektor beserta jajaran untuk duduk kembali. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, berikut akan ditampilkan kembali paduan suara mahasiswa Universitas Tigubang Unisbang Semarang dengan lagu pilihan Surat Cinta untuk Srala by Virgin dan vokal Saudari Oki. Berikan aplaus yang meriah kepada paduan suara mahasiswa. Kami ucapkan selamat untuk teman-teman semua. Semoga sukses selalu. Berikan hatiku padamu, takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap wisudawan wisudawati yang senantiasa kita banggakan, dan Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, mari kita sejenak tundukkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih curahkan Rahman dan Rahimnya. Doa akan kita pimpin dalam format Islam, dan bagi non-muslim berkenan kiranya untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rahman, kami bersyukur kepadamu atas nikmat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami hingga saat ini, ya Allah, dan kami mohon perlindungan-Mu dari sifat kufur. Ya Allah, ya Rahim, kami segenap Sivitas Akademika Unisbank berkumpul dalam silaturahmi atas izin-Mu, ya Allah, dalam acara wisuda yang ke-79 anak didik kami. Dengan penuh harap kepadamu, ya Allah, kebaikan dalam persaudaraan, kehangatan dalam persaudaraan, ya Allah, jalinan silaturahmi sepanjang masa antara kami Sivitas Akademika Unisbank. Allahumma afini fi badali, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basri, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabba kulli syai'in wa malik. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aktarifa ala nafsi syu'an aw ajurahu illa muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Senat terbuka dengan acara upacara wisuda ke-79 program diploma sarjana profesi pasca sarjana dan dies natalis ke-50 Universitas Tikubang Unisbank Semarang ditutup oleh Rektor Ketua Senat Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Rapat Senat terbuka dengan acara upacara wisuda ke-79 program diploma sarjana profesi dan pasca sarjana serta dies natalis ke-50 Universitas Tikubang Unisbank Semarang pada hari ini Sabtu tanggal 21 April